Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Learning by Riding. Kembali lagi dengan saya Sidik di sini, masih bersama Kawasaki W175. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan riding lagi-lagi San Morian. Terus mau berbagi informasi tentang Kawasaki W175. Yang kemarin tuh beberapa kali tuh motornya memang tidak digunakan harian lagi. Jadi penyakitnya ada aja gitu, penyakit kecil-kecilan. Jadi saya akan berbagi informasi, tapi yang sesuai dengan pengalaman saya menggunakan W175. Kira-kira tuh penyakitnya apa aja sih si W175 ini. Jadi kalian bisa apa ya, bisa paling tidak mensiasati lah kalau punya motor ini ya, atau yang punya motornya belinya second gitu. Kita jadi tahu lah kira-kira apa aja sih yang harus kita antisipasi. Oke, jadi saya akan jelaskan dulu bahwa Kawasaki W175 adalah motor dengan konsep retro, kemudian masih menggunakan karburator, bukan injeksi. Jadi kalian bisa setting-setting style-style sesuka kalian ya. Mau settingannya ala-ala apapun bisalah. Mau irit, mau agak lumayan kencang bisa. Tapi yang pasti nggak akan bisa jadi racing ya. Ngebut banget mah nggak mungkin. Jadi itu. Kemudian motor ini itu sudah ada sejak tahun kalau nggak salah 2017 pertama kali keluar. Dan sudah banyak perubahan-perubahan. Terutama perubahannya lebih kepada warna ya, stripping dan lain-lain. Kalau teknologinya masih sama, masih karburator. Terus paling ya perbedaannya penutup esnya gitu-gitulah. Tidak signifikan. Dan kisaran harganya sekarang sekitar 34-35 on road Jakarta. Untuk motor karburator ada yang bilang ini overpriced. Ya, untuk motor karburator. Tapi ada juga yang merasa ini masih worth it karena materialnya ya. Jadi menurut saya terkadang kita tidak hanya melihat dari harga kemudian mesin gitu ya, kita juga harus lihat build quality dan lain sebagainya, spare part gitu. Spare partnya menurut saya banyak substitusinya dan tergolong masih terjangkau gitu. Jadi masih oke kalau menurut saya. Kemudian motor ini bisa digaya-gayain bebas, mau ala-ala Jap style, scrambler, kemudian British gitu ya, atau klasik konvensional ala-ala bapak-bapak gitu. Itu masih bisa banget. Jadi nggak perlu khawatir dengan motor ini. Kemudian yang paling menyenangkan adalah kalau kita mau rombak aksesoris dan lain sebagainya tuh, itu udah banyak banget. Jadi bisa dibilang nggak ada kendala lah gitu. Bahkan spare partnya itu bisa menggunakan substitusi, jadi nggak harus merek originalnya. Kan biasanya kalau merek original harganya cukup lumayan tinggi biasanya. Nah ini lebih terjangkau lah. Contoh kampas rem original misalnya 80-90 ribu. Kalau kita pakai kampas remnya Honda 125 ya, Honda Supra X125, itu sekitar 40.000 gitu-gitulah. Terus kemudian kampas rem belakang kita bisa pakai punya Smash atau pakai punyanya KZ yang kisaran harganya juga sekitar 40-50.000. Kalau originalnya bisa sampai 90-100.000 gitu. Terus apa lagi yang standar-standar? Kampas kopling ya, ampas koplingnya ya, kampas koplingnya itu bisa pakai punya Tiger, bisa. Saya udah saya ganti tuh. Punya Scorpio juga bisa. Gitu. Ya, punya Scorpio juga bisa. Terus apa lagi? Kalau tali gas ya, kalau koman tali gasnya mah pakai punya Vespa juga bisa lah itu. Gitu. Terus kita bahas penyakit umumnya. Penyakit umum Kawasaki W175, orang pasti pertama kali beli ini tuh kalau pagi pasti ngecuk. Kayak semacam untung-untungan ya. Ada sebagian yang enggak kok, kita beli belum servis tuh masih aman.
Tapi saya dari pertama kali beli itu harus pakai cuk, diangkat, ditarik dulu cuknya, baru bisa nyala. Kalau pagi-pagi banget, kalau udah jalan kayak gini mah aman. Itu pertama. Jadi kadang ngeselin kalau yang pengen buru-buru, jadi harus manasin dulu gitu. Tapi itu juga ada seninya ya, maksudnya itu juga salah satu seni menurut saya karena motor klasik. Terus kemudian dengan kondisi motor yang naked, nggak naked ya, apa namanya, motor klasik seperti ini, ya kan, itu kita juga harus jaga namanya perkabelan. Jadi kelistrikannya harus dijaga ketika kita cuci steam gitu ya. Karena saya pernah ngalamin awal-awal tuh kemasukan yang box sebelah kiri tuh lagi cuci steam, jadi nggak nyala, si keringnya gitu basah, kena akinya basah gitu, nggak nyala. Ya udahlah, bongkar, dikeringin aja ya, pakai lap kering gitu, udah nyala lagi, kayak gitu. Terus motor ini tuh dia punya komstir, itu juga bermasalah banget, malah komstirnya bermasalah. Jadi dia komstirnya kan kecil ya, bukan yang model bambu gitu. Nah itu 6 bulan 7 bulan banyak tuh pengguna yang rusak komstirnya, jadi goyang gitu bannya, ban depannya nggak enak lah. Dan saya ngalamin itu juga setelah 7 bulan ya, karena pemakaian harian gitu, karena pemakaian harian, terus juga karena jalanannya sebagian rusak, sering dipakai gitu, akhirnya komstirnya kena. Saya ganti yang aftermarket. Dan solusinya kalau aftermarket tuh yang apa namanya, custom tuh mahal, sampai dengan 250 sampai 300 ribu. Tapi kalian itu bisa pakai punyanya Pulsar 130 di komunitas W175 tuh banyak. Harganya hanya 60.000 ya, 50 sampai 60.000. Sangat murah sekali. Nah, itu penyakitnya paling awam tuh. Ya kan? Penyakitnya paling awam. Komstirnya pasti kena gitu. Terus banyak yang pengguna W175 itu setelah setahun 2 tahun tuh biasanya ya, setahun 2 tahun itu susah nyala karena mereka terbiasa menggunakan Pertalite gitu. Jadi kalau udah bertahun-tahun agak susah, dan tangkinya kan harus dikuras. Ya solusinya paling enak ya jangan pakai Pertalite, pakai Pertamax aja gitu. Jadi nggak perlu kuras-kuras tangki gitu, itu kalau udah bertahun-tahun gitu tuh, jadi ada yang kurang lah gitu, bahkan sulit untuk nyalain gara-gara itu begitu. Terus apalagi ya, kemudian kampas remnya tuh yang depan cepet banget habis kalau bawaan originalnya. Beneran ini, saya nggak bohong, banyak yang udah ngalamin dan saya juga sama. Jadi belum setahun aja udah ganti kampas rem yang ori, nggak lama ganti lagi yang ori. Akhirnya saya pakai punya Supra X125. Akhirnya setelah pakai itu barulah agak lumayan panjang ya, paling tidak 3 bulan 4 bulan sekali gitu. Karena pada saat itu sih saya pakai harian ya gitu. Lalu kampas rem belakangnya juga sama, kurang lebih pakai aja yang punyanya Smash atau punyanya Shogun. Ya meskipun KZ juga bisa, tapi KZ kan masih barang Kawasaki ya. Pakai itu juga bisa gitu. Nah, ini mobil mau kemana ya? Kok jalan santai banget? What the fuck? Ngapain deh? Mainan HP ternyata. Oke. Terus lanjut lagi. Ini motor memang harus dirawat. Jadi kayak misalnya businya gitu-gitu ya. Terus karena karburator harus diservis paling enggak, kalau pemakaian rutin 2 bulan sekali cukup lah. Kalau pemakaian rutin banget tuh 2 bulan sekali cukup menurut saya. Nggak perlu sebulan sekali. Tapi kalau nggak rutin ya
3 bulan sekali oke. Yang terpenting dipanasin ya. Saya pengalaman soalnya seminggu 2 minggu nggak dipanasin tuh susah banget dinyalainnya. Bahkan ada yang menyarankan lebih baik dilepas aja tuh inian apa namanya, akinya ya. Jadi klep yang buat ke akinya itu dilepasin gitu supaya nggak tekor akinya. Dan ini saya masih aki bawaan asli, belum diganti gitu. Terus apalagi ya, apalagi nanti sebentar, kayaknya enakannya kita sambil kali ya. Mau berhenti sebenarnya, mau ngejelasin sebenarnya. Kita berhenti di mana ya? Oh, kita muter aja deh. Jangan di sini. Kita berhenti, kita cari tempat berhenti. Jadi tuh memang agak ekstra gitu untuk kalian penggemar motor klasik. Benar-benar harus diperhatikan lah, jangan sampai jadi bangkai gitu ya, didiemin aja asal cuman make gitu. Sebentar, kita cari tempat berhenti di mana ya enaknya ya. Oh, di sini aja deh, tempat biasa kita bikin video. Bisa sebenarnya. Kita lanjut dulu sebelum nanti kita berhenti. Jadi memang harus dirawat dengan baik gitu. Kalau enggak ya repot lah ininya. Karena settingannya tuh gampang-gampang berubah kan ya, cepet berubah gitu. Nah, kita masuk sini aja nih. It's okay. Kayak busi gitu, kalau servis tuh harus diamplas gitu. Terus untuk aki juga sama ya, sebenarnya sih akinya aman, tapi kalau misalnya nggak dipakai nih ininya nih ya, switch on off ini harus dimatiin gitu, karena kalau nggak ngaruh juga ke aki gitu. Terus yang paling sering sih masalahnya pagi-pagi kan, tadi yang saya bilang pagi-pagi itu susah banget nyalanya, harus dicuk dulu. Nah itu harus disetting, bisa nggak? Bisa, tapi memang harus ketemu bengkel yang pas. Sini aja lah, memang harus ketemu bengkel yang pas, kalau nggak kacau juga. Nih ya, nih cuknya nih yang saya bilang nih, ini kalau pagi harus dinaikin dulu kalau mau aman gitu. Terus ada satu lagi, ini ada juga yang ngaruh ke dinamo ya. Nih, ini juga sama nih, kelihatan nggak ya? Ini kalau misalnya lepas, kita nggak sadar nggak akan nyala. Sering banget nih pengguna W175 bermasalah sama ini kalau kelepas gitu. Kemudian komstir yang dalam sini, ini harus diganti pakai model bambu. Selebihnya oke. Itu aja sih. Sering manasin, kemudian setting cuknya, setting karbunya yang oke. Ya tergantung bengkelnya sih, memang nggak bisa ngomong apa-apa juga kita gitu. Terus businya kalau yang standar udah jelek, ganti yang iridium, itu juga bagus, ngaruh juga gitu. Jadi itu sih kalau menurut saya penyakit-penyakitnya. Dan penyakit paling gak enak adalah kalian akan keluar uang banyak untuk modifikasi. Itu udah pasti. Yang lampu lah, yang ya headlamp lah, ini hand grip, kemudian ini spion, apa namanya, sen, kemudian spion, jok, belum lagi konsep nih kayak gini-gini nih, handlebar, bracket, ya side back gitu-gitu. Kemudian urusannya sama shock breaker, apalagi ini nih paling banyak orang ganti, knalpot gitu.
Jadi itu penyakit paling ngeri adalah penyakit modifikasi, ya kan? Selebihnya kalau ada uangnya aman gitu. Terus apakah penyakit itu umum semuanya yang tadi saya sampaikan? Iya, tapi sebenarnya itu masih kategorinya wajar. Kan gampang lah. Kalau komster gitu kan tadi udah saya kasih tahu. Selebihnya oke. Jarak jauh saya kasih tahu ya. Enak naik motor ini, jarak jauh paling nggak 200 250 masih oke lah gitu ya, masih oke. Joknya kan tebel ya, tinggal stangnya aja tambahin racer. Kalau bawaan orinya kan agak nunduk gitu. Terus tarikan gimana ya, tadi saya bilang nggak signifikan, dirubah-rubah juga gitu. Tapi buat touring santai ya, touring nggak kebut-kebutan gitu masih oke, masih worth it kalau menurut saya. Jadi nggak perlu khawatir lah. Emang kita mau ngebut kayak gimana sih, ya kan? Nggak bakalan ngebut-kebutan kayak Rossi juga kita kan, gitu. Jadi penyakitnya itu aja sih, nggak banyak. Yang paling banyak adalah penyakit modifikasi. Jadi modifikasi tanpa henti itu yang bikin penyakit. Kita ngeluarin uang banyak, percaya deh. Cuman itu yang bikin kita akhirnya ngeluarin uang. Sisanya, selebihnya masih oke. Dan kembali lagi ya, ini selera, opini saya pribadi. Kalau kalian maunya praktis, nggak ribet dan lain-lain, udah deh, jangan beli motor ini. Asli, percuma kalau dibeli. Karena kalian kan tinggal maunya ngegas, ngerem aja kan. Nah ini nggak bisa. Motor ini memang bukan untuk motor seperti itu ya. Motor rawatan, motor modifikasi, motor yang bisa dinikmati lah secara tampilan, ya secara tampilan ataupun secara kenyamanan gitu. Oke, saya rasa itu ya. Penyakit Kawasaki W175 yang bisa saya simpulkan adalah penyakit modifikasi adalah penyakit paling mengesalkan dan menguras kantong. Jadi harus berhati-hati dan harus punya budget. Saya rasa itu. Terima kasih dari BSD Serpong, Tangerang. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Gullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Gullfest hela dagen.